Nah, kalau itu muncul semua, nggak dapat. Karena bukan itu. Pokoknya yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah muncul dalam hati. Maka itu saudara jangan pernah mengharapkan sesuatu dengan logika kita sendiri. Lebih baik biar phrasing terus. Amin. Biar terserah Tuhan. Dia Papa yang luar biasa, bisa buat apa saja yang dia mau. Betul nggak? Nggak usah kita ajari dia. Nggak usah kita beritahu dia mesti begini. Ngapain kita ngajari dia? Dia itu hebat sekali. Nah, inilah hikmat itu. Jadi dalam kesalahan, dalam masalah yang paling berat sekalipun, tunggulah surprise-nya di balik itu. Maka itu jangan suka panik. Begitu ada apa-apa, kelihatan ini masalah besar. Waduh, jangan mati aku, jangan begitu dulu. Diam dulu. Biarkan Papa yang bekerja dalam hidup kita. Nah, kalau ini terjadi yang lebih hebat lagi, maka kita tidak akan rajin nyalakan orang. Betul tidak? Kenapa kita suka nyalakan orang lain? Karena kita anggap kita paling benar. Itu gara-gara kamu tadi. Tadi kok sudah diberitahu, kenapa? Sudah mulai. Saudara tunggu, ada phrasingnya. Ada sesuatu yang Papa sediakan buat kita. Dalam hidup ini, hidup itu menyenangkan. Jadi kalau kita mengasihi dia, Papa sediakan hal-hal yang hebat. Yang kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba aja muncul itu. Ayat 10. Nah, sekarang kita ketemu siapa yang bisa ngerjakan ini. Ya, ayat 10. Dari mana hikmat itu? Ayat 10. Karena kepada kita, Papa di surga telah menyatakannya oleh siapa? Roh. Jadi Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang mengajar kita untuk berhikmat. Oke, saya beri tanda dulu di situ ya. Coba salah seorang bacakan, boleh Michael bahasa Belanda juga, Yohanes 14:26. Ya, lihat ini Yohanes 14:26. Coba, nanti kita kembali ke 1 Korintus 2 ya. Sekarang kita dengar Michael baca bahasa Belanda, Yohanes 14:26. Siapa Roh Kudus itu? Hebat sekali. 14:26. Ya, Mike. Papa, ya betul. Nah, itu dia. Alles zal leren. Ini yang saya mau ambil. Mengajari kita berapa hal? Segala sesuatu. Itu Roh Kudus. Teruskan yang kedua. Lanjut. Nah, mengingatkan apa yang Yesus sudah katakan kepada kita. Ingat saudara, dari fungsi yang kedua di ayat itu, maka tidak ada alasan anak Tuhan lupa firman. Awas. Enggak ada alasan. Baca lagi kalimat yang terakhir itu. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ya, ulang kalimat terakhir. Amin. Jadi enggak ada alasan lupa loh. Kita ini jatuh, saudara. Jangan marah. Ayat sering lupa. Tapi orang utang nggak bisa lupa. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Ya atau tidak. Kalau ada orang utang pada kita nggak bisa lupa itu. Ayat sering lupa. Awas. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang semua firman. Oke. Yang saya mau bahas adalah kalimat yang pertama. Fungsi Roh Kudus. Dia akan mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. Saya kagum pada ayat itu. Berarti Roh Kudus itu guru atau bukan? Guru hebat. Saudara, secara sederhana aja ngerti. Kalau segala sesuatu bisa diajar oleh Roh Kudus. Roh Kudus ngerti matematika tidak? Fisika? Ngerti bukan? Tentang arsitek? Kimia? Semua, pokoknya semua dia tahu. Termasuk bumbu dapur dia tahu. Belum benar, mode dia tahu. Segala sesuatu. Wah, itu luar biasa. Maka itu sebetulnya nggak ada orang Kristen bodoh. Kalau kita bergantung pada Roh Kudus, dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Itu dahsyat sekali. Maka itu dengarkan. Oke, kembali ke 1 Korintus 2:10 tadi. Nah, saya ulangi.
Karena kepada kita, Bapa di surga telah menyatakannya oleh Roh. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang mengajar kita tentang segala sesuatu. Maka itu kita punya hikmat. Berarti ya, punya hikmat dari Bapa di surga. Apa bahasa Belanda hikmat tadi? Wasai. Punya hikmat yang luar biasa. Roh Kudus akan menyatakan kepada kita. Terus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Saya ingin, saudara. Michael, apa ini kata menyelidiki segala sesuatu di pasal 1 Korintus 2 ayat 10? Ya. God heeft het ons door de geest duidelijk Door de gemaakt. geest. Nah, setelah itu. Voor de geest is niets verborgen. Zelfs het diepste wezen van God. Oke, cukup sampai situ. Ada kata menyelidiki pakai bahasa Belanda apa itu? Diep the wise. Ya. Bukan yang paling dalam ya. Menyelidiki. Saudara, saya ingin gabungkan ini ya. Tadi di Yohanes 14:26, Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Itu saja sudah hebat. Sekarang di ayat 10, 1 Korintus 2, Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Sekarang gabungkan. Kalau satu pribadi itu di dalam kita, dia mengajar kita tentang segala sesuatu. Lalu dia mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Kira-kira kita jadi apa? Wih, lebih dari Einstein. Betul nggak? Lebih dari Einstein. Luar biasa, segala sesuatu. Saya tanya kepada saudara. Mungkinkah ada orangnya, atau program komputer yang bisa menulis lengkap yang disebut segala sesuatu tanpa kelewatan? Ada nggak? Ayo nggak usah ragu-ragu. Kenapa nggak ada? Kenapa tidak akan ada orang bisa nulis satu sampai lengkap juga komputer? Hebatnya Google search, mau cari apa saja. Tetap nggak bisa nulis segala sesuatu. Kenapa? Betul, terbatas. Karena apa? Itu berkembang terus. Tidak habis-habisnya. Nah, hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Yang bisa itu cuma Roh Kudus. Maka itu kalau kita bergantung kepada Dia dalam hidup ini, sungguh-sungguh hikmat, wisheit tadi itu luar biasa bekerja. Sudah ngajak nyelidiki lagi. Itu dalam sekali. Maka itu jangan pernah lepas dari Roh Kudus. Jangan pernah lepas. Maaf, saya cuma saksi ini supaya saudara tahu. Kenapa pelayanan Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini bisa seperti ini? Saya cuma bergantung pada Roh Kudus. Bukan pada akal manusia yang hebat, tidak. Pada Roh Kudus semuanya. Saya hanya tunggu Dia perintah apa, saya kerjakan. Karena Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa. Nah, yang menarik lagi, lihat ayat 10 ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, sekarang kita lihat. Saya nggak tahu bahasa Belandanya kata ini. Kalau sudah disebut segala sesuatu, itu sebetulnya masih ada yang lain lagi nggak disebut lagi? Nggak ada, habis. Tapi lihat, saya ingin tahu bahasa Belanda. Koma, bahkan. Nah, kata itu ada nggak kata penghubungnya? Coba Michael lihat. Bro Helmut bisa tolong kata bahkan itu apa di? Voor de geest is niets verborgen. Ya. Zelfs het diepste wezen van God niet. Self, kata self itu apa? Self. Bahkan sama kata itu. Nah, ini yang heran. Loh, sudah segala sesuatu, kok ada lagi? Bahkan. Nah, ternyata ada lagi yang milik Bapa di surga. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita. Jadi segala sesuatu itu yang ada di dunia ini, yang ada di universe ini, di alam semesta ini, itu Roh Kudus. Saudara, saya pernah mikir gini. Coba saya tanya kepada saudara. Kalau saudara ketemu orang umurnya 130 tahun misalnya. Dan dari umur 7 tahun, itu tiap hari orang ini belajar 1000 hal baru misalnya. Ya, dari 7 tahun, tiap hari belajar 1000 hal baru. Sampai umur 130 tahun, dia sudah bisa berkata selesai atau tidak? Kenapa nggak bisa? Kenapa belum? Karena berkembang terus. Nah, itu hanya Roh Kudus yang bisa. Hanya Roh Kudus. Setelah itu ada lagi yang di dalam diri Papa kita yang di surga.